hilir semua. Ya. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog mengenai beras oplosan ini, kita mau dengar dulu bagaimana tanggapan dari masyarakat. Bagaimana keresahan masyarakat atas kasus ini. Kita langsung bergabung dengan Kesia Butar-Butar di Pasar Klender, Jakarta. Selamat pagi Kesia, silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Andi Kumala, Philip dan juga pemirsa. Setelah maraknya beras oplosan premium ini yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia, yang dimana ada sekitar 212 merek beras premium yang dioplos dengan beras biasa, yang dimana hal ini membuat pemerintah akan menghapus kategori beras medium dan juga beras premium. Sebagai gantinya, beras umum ini akan diganti menjadi kategori beras biasa, dan ada juga beras khusus yang dimana beras ini adalah beras Pandan Wangi yang memang sudah memiliki sertifikat dan harganya juga tidak akan berubah. Nah, dengan adanya kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan distribusi dan juga mencegah adanya praktik oplosan. Nah, bagaimana tanggapan dari pedagang dan juga pembeli mengenai kebijakan ini? Pemirsa, sebelum saya ngobrol dengan pedagang dan juga pembeli, yang saya lihat di sini beras-beras di sini masih dengan harga yang bervariasi, ada 12.000, 13.000, 14.000 dan paling mahal itu harga Pandan Wangi sekitar harganya 15.000. Nah, saya akan bertanya nih pemirsa dengan pedagang di sini, bagaimana tanggapan dari pedagang. Halo Mas, selamat pagi. Dengan siapa? Ya, Pak Ahmad. Mas, di sini Masnya biasa jualan beras jenis apa, Mas? Ada air murah, ada yang bagus Bandung, Pandan Wangi. Yang paling mahal apa, Mas? Pandan Wangi dia. 15.000. Yang paling laku biasanya Mas jual yang mana? Ini yang 12.000. Yang standar ya. Mas, katanya ini pemerintah akan mengganti dan akan tidak ada lagi beras premium dan beras medium. Nantinya harganya juga akan tergantung dari kesepakatan dari pemerintah seperti batas atas harganya nanti. Masnya bagaimana nih Mas tanggapannya mengenai ini yang hanya ada beras biasa dan beras khusus? Kalau dibikin dua macam itu malah membingungkan pembeli ya. Biasa kan kalau banyak macam kan banyak pilihan, mau yang mana kan serah. Ya kalau dibikin dua macam ya bingung beli, berarti harga mahal dong kan. Berarti Masnya agak kurang setuju. Agak berat tuh, kasihan pembelinya. Nah kan nggak semuanya orang beli yang bagus gitu. Banyak pedagang juga nyari yang murah gitu. Kalau harga beras sekarang Mas bagaimana? Kalau bilang ini harga agak naik ini, ya naik, intinya harga agak naik sekarang mah ini. Kalau harapan Masnya kepada pemerintah mengenai kebijakan ini apa, Mas? Ya tolonglah berasnya jangan terlalu mahal lah, kasihan pedagang, dan ya kan nggak semuanya orang cukup beli yang mahal gitu Mbak ya. Tolonglah ya dikontrol harganya lah, jangan terlalu mahal itu aja. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Kita sudah mendengar dari sisi pedagang. Nah, selanjutnya kita akan mendengar dari sisi pembeli. Halo Ibu, selamat pagi, dengan siapa? Selamat pagi, saya dengan Bu Masni. Ibu biasanya beli beras premium atau beras biasa? Saya premium. Ibu biasa beli harga beras premium berapa, Bu? Yang sekilo 15,5. Ya. Ibu, katanya pemerintah akan menghapus kategori beras premium dan beras medium. Tanggapan ibunya bagaimana nih, Bu? Nanti hanya ada beras biasa dan juga beras khusus seperti Pandan Wangi. Ibu tanggapannya bagaimana? Kalau saya sih kurang setuju, karena apa? Kalau ini kan macamnya banyak nih, harganya juga macam-macam. Jadi kalau yang masyarakat kan sesuai kemampuan, kan nggak semua orang mampu. Kan ada yang 12, ada ini. Mungkin kalau yang nggak mampu yang terendah. Kalau nanti dijadi dua macam, itu beras akan nggak mungkin ada yang terendah cuma dua macam harga. Nah kalau menurut saya peluang untuk di oplos itu akan lebih banyak karena bermacam-macam ini dijadikan dua macam. Malah akan lebih banyak memberikan peluang ke pengusaha beras ini untuk dioplos, menurut saya. Terakhir Bu, harapan Ibu untuk pemerintah mengenai kebijakan ini bagaimana? Harapan saya sebenarnya sih kepinginnya kalau berasnya ya biarin aja. Beras dari Kerawang ke dari apa macamnya kan biarin. Itu kan tergantung konsumen yang memakai yang mana. Kalau yang penting kan pengawasan kalau oplos pemerintah. Yang itu kan pengusaha besar yang oplos. Kalau pengecer enggak gitu. Harapan saya ya udah biarin aja seperti sekarang ini. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Baik, kita sudah mendengar dari sisi pedagang dan juga pembeli. Kembali ke studio, Andi.
Baik, terima kasih Kesia Butar-Butar untuk laporannya langsung terkait beras oplosan yang marak di masyarakat ya. Ternyata memang mereka juga masih mempertanyakan bagaimana beras Pandanwangi ini bisa dari mana begitu ya. Apakah juga akan masih dioplos begitu ya. Kita akan lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini. Saya langsung mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, tunggu apa lagi Pak? Buktinya ada, pengusahanya ada, siapa tersangka? Yang ngoplos itu. Jadi gini, sekarang ini pemerintah sudah bagus ya arahnya ya. Sementara data-data sudah masif nih. Ya. Dari penelitian kemarin, dari ada 260 laboratorium katanya itu ya. Ternyata 80 sekian persen itu ternyata menyalahi aturan. Standar daripada beras itu kan ada ya. Kalau yang ini, yang premium sama medium kemarin itu ya. Itu dilihat dari butir-butirnya, dilihat dari menirnya, dari keputihannya dan sebagainya itu. Ya. Itu apabila tidak sesuai dengan standar, itu sudah melanggar aturan itu Pak. Nah makanya sekarang adalah yang disasar adalah yaitu tadi praktek yang di lapangan. Kalau memang itu jadi pengoplos ya yang ngoplos itu yang kayak semacam kalau kita operasi preman ya dulu kan. Begitu Tapi ada kan, pungutan langsung aja tangkep gitu. Iya. Sama juga sekarang ini ada oplosan di lapangan langsung ditangkep, ya ini berarti produsernya inilah yang patut jadi tersangka kayak gitu. Nah produsernya. walaupun ya sekarang ini ya kalau dulu kan mungkin hanya yang pedagang besar gitu ya. Tapi kan sekarang sampai tadi dikatakan Pak Trubus sampai di level-level bawah juga ada terjadi oplosan-oplosan itu tadi ya. Itu akibat daripada pembiaran Pak, kejahatan yang terselubung dan apabila tidak ditindak maka akan terjadi pembiaran sampai di tingkat-tingkat bawah. Kalau terselubung itu berarti ada arahan dari atasan? Bukan, kejahatan terselubung itu gini, melakukan kejahatan tapi nggak ketahuan itu loh. Oke. Mengoplos kan nggak ketahuan, dipikirnya kan itu taktik dagang kan itu kan. Tapi kan produksinya kan ada karyawan-karyawan yang kemudian pastinya juga mendapatkan perintah dari atasan untuk Ya itu mengoplos makanya itu jadi praktek pengoplosan itu kan bosnya juga nyuruh, karyawannya juga ada kan itu kan. Nah makanya saya pikir ya sekarang berangkat daripada yang mengoplos itu, siapa yang bertanggung jawab mengenai polisi untuk mengoplos itulah yang jadi tersangka utama. Kalau yang di bawah-bawah itu pelaksana ya mungkin nggak mungkin dong kalau kita nangkepin orang karyawan bawah. Tapi yang penting otak daripada pelaku pengoplosan ini kan judulnya kan adalah mengoplos. Iya. Itu sangat merugikan, tidak. Walaupun itu kejahatan itu nggak kelihatan jahat banget ya, karena kalau ini kan taktik dagang atau apa bisa bersembunyi situ kan kayak gitu. Nah sekarang kenyataannya di lapangan sudah kayak gini, dari data yang sangat masif itu, ternyata 88%, 85% kalau nggak salah itu diperiksa di lab ada 260 ya Pak perusahaan, 213 tidak benar. Nah itu kan nggak bisa ditolerir. Itulah harusnya ya itu. Yang 213 itu yang harus dijadikan tersangka kalau menurut saya. Nah, apakah polisi ini tidak sulit Pak Ari nanti untuk menjerat pihak-pihak yang berada di atas ini, yang mungkin punya kuasa begitu? Kalau dulu agak sulit. Bawah? Dulu agak sulit karena apa? Kalau polisi bertindak sendiri ya, itu nanti bisa diantem bahwa polisi mengganggu ekonomi di lapangan. Tapi sekarang kan semua sudah kompak ini. Dari mulai presiden, menteri sampai kejaksaan agung sampai yang menteri-menteri yang lain kompak akan menindak praktek ini. Sangat mudah. Dan ini kesempatan bagus ya, semua polisi di lapangan itu tidak hanya di Mabes doang itu yang kemarin yang ribut menentukan, tapi semua di lapangan ikut mengontrol itu. Dan serempak lakukan tindakan, perkara itu nanti kemudian terbukti apa tidak, itu nomor 2 lah. Yang penting tindak aja, kemudian diproses sehingga ada efek jerah. Pasti akan menurun praktek-praktek itu. Berarti tersangkanya ada kemungkinan lebih dari satu atau ya mungkin pasti banyak kalau menurut saya. Kalau lihat daripada 213 itu tadi nggak benar, kan itu dianggap itu suatu pelanggaran sudah pasti. Betul. Tinggal cari siapa yang dari 213 ini, siapa yang bosnya yang sebagai otak daripada itu. Oke. Itu saya kira ini kesempatan bagus lah untuk melakukan rahasia pada praktek pengoplosan beras ini ya untuk sementara ini kayak gitu. Itu langkah dari kepolisian. Nah, dari pemerintah seperti apa menjawab keresahan masyarakat tadi? Kalau kita dengar dari pedagang, dari masyarakat ini masih resah. Iya, keresahan masyarakat sebenarnya ini aja pemerintah segera menarik yang oplosan-oplosan itu, jadi tarik dari pasar peredaran. Kemudian yang kedua tentu pemerintah mulailah, karena penegakan hukum kan salah satu, karena ini bagi mereka yang melakukan pelanggaran, tapi kan ada juga yang tidak. Nah, karena itu adalah semacam advokasi kepada masyarakat, publik, bagaimana kemudian beras-beras itu seperti apa. Mungkin diajari ini beras golongan yang bagus ini, teksturnya, apalagi jenis yang menirnya tadi sedikit atau bagaimana. Nah itu diinformasikan kepada masyarakat, itu tugas pemerintah. Jadi ada semacam
pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat ketika membeli dia sudah tahu bahwa pilihannya apa. Kan selama ini masyarakat hanya percaya bahwa kalau kemasannya bagus, harganya mahal itu mesti oke. Apalagi ada label pandan wangi sudah pasti oke. Kan pasti gitu. oke. Jadi nggak ada pikiran ini. Nah yang kedua, ini yang menjadi problem kan sekarang ini kita ini sudah ada perjanjian-perjanjian dengan negara lain juga bahwa yang namanya produk-produk itu kan ada akhirnya nanti juga 0% kan. Begitu 0% itu kan berarti produk luar juga masuk. Kalau kita di dalam tidak melakukan pembenahan, nanti ujung-ujungnya ini akan rugi sendiri karena kalah bersaing dengan yang dari luar. Kan selama ini kita mengatakan kita kan hanya impor memang peraturan yang dulu. Nah sekarang situasi dunia sudah berubah. Dengan Amerika kita sudah ada tarif yang harusnya 0%. Nah ini kan semua berarti produk-produk Amerika mungkin salah satunya beras juga masuk. Nah ini kan juga harus diantisipasi. Artinya menurut saya perlu pemerintah merevisi undang-undang pangan, undang-undang perlindungan konsumen dan berbagai perangkatnya termasuk sanksi-sanksinya dipertegas sekalian gitu loh. Pak Trubus, kalau memang itu kan membenahi, sejauh ini kan baru membenahi, tapi kan kita kalau berbicara tersangka, tahu sama tahu, ada pembiaran. Siapa yang kemudian bertanggung jawab untuk hal ini? Apakah pemberi kebijakan atau pengawasan yang lalai? Kalau itu bisa dua-duanya, pemberi kebijakan plus dari pihak pengawas. Tahu sama tahu? Tahu sama tahu, karena itu mereka jangan. Nah, makanya itu ada investigasi kan. Ketika investigasi nanti apa istilahnya dicurigai, dicurigai, dia di situ ada diduga, patut diduga lah misalnya gitu, ya itu terus langsung diambil ini langkah-langkah hukum gitu, sehingga pengawasannya nanti diperbarui lagi, sistem pengawasan seperti apa. Karena kan itu sifatnya kan dinamis, kemudian juga kita kan nggak cukup hanya penegakan hukum mas persoalan seperti ini kan gitu. Cuman kedepannya pemerintah harus mikir kayak apa. Misalnya ini urusan beras sekarang ditarik aja menjadi urusan pemerintah, bukan lagi diserahkan sama pasar supaya tidak menimbulkan persoalan lagi. Kan harus dipikir seperti itu karena nanti pasar akan datang produk-produk lain. Nah yang kedua juga selera masyarakat kan sudah mulai berubah juga terhadap kondisi kalau misalnya wah ini berasnya karena informasi beras oplosan ini betul-betul membuat masyarakat bukannya marah, mereka panik gitu, masyarakat itu panik, jangan-jangan nanti kan. Nah yang terjadi kemudian mereka untuk membeli untuk ini juga makin kan. Saya khawatir itu nanti masyarakat meninggalkan produk-produk lokal kita, malah larinya ke produk yang dari luar yang datang baru impor itu. Ini kan bahaya kan, beras Jepang sudah masuk di Indonesia lebih banyak. Orang lebih milih itu karena harganya memang harganya lebih mahal, tapi kan kualitasnya terjamin. Nah kalau yang lebih dipercaya lagi. Lebih dipercaya. Ini kan persoalan trust mas, bahwa publik itu selalu dihadapkan persoalan trust. Ketika trustnya bisa mengembalikan trust itu bagaimana Pak harusnya pemerintah sekarang? Nah ini yang dilakukan oleh pemerintah kan baru melakukan penegakan hukum, ya kan. Belum yang kedua harusnya menarik semua peredaran beras oplosan di mana saja. Kadang-kadang daerah mengatakan, di tempat saya nggak ada oplosan, aman-aman saja. Itu ada daerah seperti itu. Sebenarnya ada oplosan yang memang dilindungi, ditutup-tutup LL itu juga dibongkar sekalian. Makanya bukalah yang buat channel aduan. Jadi masyarakat itu dikasih ke aduan untuk menyampaikan bahwa di daerahnya ada yang namanya oplosan. Tapi untuk menyamaratakan kan ada kebijakan penyamarataan harga begitu ya, tadi dihapus mau beras dihilangkan premium. kategori premium. Itu juga salah satu cara yang ampuh atau tidak? Iya menurut saya itu juga sebenarnya nggak ampuh juga ya. Kalau misalnya dianggap itu semua harus berasnya sama. Gimana pun beras juga punya kualitas sendiri-sendiri kan. Ya karena memang dari asalnya namanya juga beda-beda. Bibitnya berbeda-beda, daerahnya juga berbeda-beda. Saya rasa kalau misalnya terlalu simplistis kemudian udah nggak ada lagi yang namanya beras premium, beras medium. Bukan seperti itu karena tanggung jawab pemerintah adalah bagaimana dengan masyarakat kategori raskin, beras miskin itu harus tetap mendapatkan pelayanan, perlindungan. Kalau semuanya nanti harganya sama ya pemerintah mau mensubsidinya terlalu besar kan nggak mungkin mas. Nah, ini kan juga rugi nanti bagaimana ya. Duit lagi. Saya sedikit saja Pak Ari. Ini level pengambil kebijakan dan pengawasan juga bisa saja dicurigai Ya memang mengatasi masalah sosial ya, masalah masyarakat itu selalu kita tekan sini yang gelembung di sini. Makanya kalau mengatasi masalah ini, masalah sosial ini, nggak cukup hanya pada penegakan saja. Kalau dalam teori polisi itu ada paling tidak ada 4 step itu. Satu, deteksi bagaimana melihat kenyataan yang di lapangan. Yang kemudian yang kedua, preemptif. Artinya apa? Menghilangkan faktor-faktor kriminogen, yaitu dengan pembinaan itu tadi. Cegah ya. Kemudian pencegahan, yaitu dengan pengawasan dan penindakan. Jadi empat strategi ini harus diterapkan bersama-sama, tidak bisa satu ekses saja. Penindakan harus berani begitu ya, harus tegas. Penindakan kalau sudah tegas gitu ya disertai dengan pembinaan. Siapapun levelnya harus tegas begitu ya. Tegas. Cuma tadi kalau dikatakan siapa yang jadi tersangka itu tadi ya.
tindak semua, tapi nanti akan ditentukan gradasinya dong. Oke, Kalau baik. orang yang memang pentolannya ya dia dihukum Wah, mati. ini Kalau jagoannya begitu ya. Nanti kalau cuma peserta-peserta yang terpaksa dia bekerja Baik. di situ ngoplos, ya jangan dihukum mati juga dia. Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Terima kasih Pak dan Ari, juga Pak Trubus Trubus. untuk waktunya Sama-sama. pada pagi hari ini. Tentunya kita berharap ya semua supaya kita pulang ke rumah makan nasi masih berasa enak. Iya. Begitu ya, jangan was-was begitu. Nyaman makan nasi. Masih nyaman. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kami akan kembali untuk membahas bagaimana ini rencana dari Perancis untuk menyatakan Palestina sebagai negara yang merdeka. Iya, sesaat lagi.